Plasma Convalescent, solusi dari Indonesia. Apa sebenarnya plasma convalescent itu? Plasma convalescent adalah plasma dari seorang penderita yang pernah terserang virus, bakteri, dan lain-lain yang sudah dinyatakan sembuh. Di dalam plasma orang ini terdapat antibodi dari penyakit yang pernah dideritanya. Dengan meningkatnya pandemi COVID-19, maka tenaga kesehatan berpikir untuk memakai plasma convalescent ini untuk pengobatan penderita yang terpapar virus tersebut. Plasma dapat dipisahkan dengan secara artifisial dengan memutar atau sentrifugasi darah pada rotasi tinggi 3000 rpm atau lebih tinggi. Sel-sel darah dan trombosit yang membentuk sekitar 45% dari darah dipisahkan oleh gaya sentrifugal ke bagian bawah tabung spesimen, meninggalkan plasma sebagai lapisan atas. Negara-negara yang sudah mulai menggunakan pengobatan plasma convalescent untuk penderita COVID-19 berat adalah Indonesia, China, India, Italia, Amerika Serikat, dan Iran. Penderita COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, dengan angka penderita sembuh juga meningkat. Angka per tanggal 19 Januari 2021 adalah 927.380 positif COVID-19 dan 753.943 sembuh. Melihat angka-angka ini, maka potensi penularan atau penyembuhan angka penderita COVID-19 sangat mungkin dilaksanakan dengan melakukan penelitian sebesar-besarnya hasil penggunaan plasma convalescent. Para ilmuwan tenaga kesehatan termasuk dokter-dokter di Indonesia pasti sanggup melaksanakan penelitian ini, karena secara hipotesa ini bisa dilaksanakan serta bisa dihasilkan, maka tidak perlu ribut-ribut dengan masalah vaksin dan pelaksanaannya, dan juga tidak semahal menggunakan vaksin. Bila setiap penderita yang sembuh diharuskan mendonasikan darahnya sebesar 1 kolf atau 250 cc, maka akan didapatkan 753.943 kantong darah yang bisa diolah menjadi plasma convalescent. Dalam waktu yang tidak lama, maka COVID-19 tidak lagi menjadi momok bagi bangsa Indonesia, dan bahkan mungkin kita bisa menyumbangkan plasma convalescent kepada dunia internasional. Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia atau PMI Sudirman Said mengatakan 64 alat tersebut sudah tersebar di 31 unit donor darah PMI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sudirman Said mengatakan bahwa sekarang ini PMI punya 64 alat yang bisa melakukan pengambilan alat yang tersebar di 31 unit donor darah. Dari 64 alat itu, 18 diantaranya kini sudah mengantongi sertifikasi cara penyembuhan obat yang baik atau CPOB. Penambahan alat-alat ini juga bukan merupakan kesulitan bagi pemerintah. Sudah sejak tanggal 23 Agustus, FDA atau Food and Drug Administration sudah mengizinkan menggunakan plasma convalescent untuk keperluan emergency untuk pengobatan penderita COVID-19. Plasma ini juga sudah dibersihkan dari penyakit SARS, CoV-2, HIV, dan hepatitis tipes B dan C. Pengobatan juga dilakukan di rumah sakit di bawah pengawasan para dokter. Silang pendapat masih ada dari para dokter, tetapi silang pendapat ini lebih pada apakah hasilnya efektif atau kurang. Tetapi semua menganggap pengobatan ini tidak berbahaya dan beberapa menganggap sangat bagus. Ini semua diberitakan oleh Healthline di Amerika. Walaupun FDA masih mengembel-embeli penggunaan plasma convalescent ini untuk keperluan emergency, tetapi juga disebutkan ini berguna bagi penderita yang berat dan harus direkod untuk bahan penelitian lanjutan, karena memang belum dilakukan penelitian skala besar untuk hal ini. Netizen dan media sosial di Indonesia sudah sering memberitakan pengalaman-pengalaman pribadi pasien yang menggunakan plasma convalescent ini dan umumnya berhasil dengan baik. Bagi Indonesia yang berpenduduk nomor 4 di dunia, pengobatan dengan plasma convalescent ini menjadi suatu keharusan, dan tentu dengan penelitian-penelitian bersama antara rumah sakit rujukan bersama para ilmuwannya, PMI dan gugus tugas COVID-19, dan secara lebih serius. Hasil penelitian disampaikan kepada dunia
lengkap dengan plasmanya karena secara hipotesis hal ini akan berhasil. Semoga Indonesia menjadi penyelamat dunia dalam memerangi COVID-19.